Yaudah yuk. Oke. Halo Truf, jumpa lagi bersama gue Firboy di YouTube channel Peda Troopers, di mana kita ngomongin mengenai sepeda dan budayanya. Nah, kali ini nih sangat beruntung banget buat gue karena kedatangan seorang, bisa dibilang nih udah kayak saudara lah, karena udah lama banget main sama dia nih. Dan serunya juga gini, jadi kalau gue main sepeda kenal orang ini, kalau main skuter kenal orang ini, kalau main apa aja kayaknya banyak temennya nih gitu ya. Nah makanya terima kasih banget nih waktunya nih Om sudah bisa datang ke YouTube channel Peda Troopers. Ya kita ngomongin sepeda aja sih Om gitu. Ya. Nggak usah lama-lama lagi deh, gue persembahkan Om Kesit. Halo Om Kesit. Nah, Om Kesit nih gue manggil teman-teman di YouTube ini Troopers Om. Oh Troopers Okay. Gitu. Nah kebetulan channel Peda Troopers ini nih yang nontonnya 50% dari Malaysia Om, sama 50% yang lagi tuh negara sekitar. Jadi Indonesia, Singapura, macam-macam lah, ada Thailand, sampai ke Filipina, Brunei gitu-gitu lah. Nah kita ngomonginnya sama sih Om, ngomongin sepeda aja gitu. Nah makanya nih kesempatan emas banget nih buat gue dapat ke waktu dari Om Kesit nih gitu, karena beliau nih sibuk banget cerita ini guys nih. Nah kita nih mau ngomongin mengenai apa namanya kegiatannya Om Kesit sih sebenarnya gitu ya. Apalagi sekarang kan di Jakarta ini nih orang-orang nih digembor-gemborkan untuk ayo kita main sepeda gitu sih. Makanya kita mau ambil angle-nya sih, kalau ngomong sama lo kayaknya lebih cocok ini bike to work kali sih teh, karena memang tiap hari nih Om Kesit ini nih pasti selalu sepedaan sih teh ke ini ya gitu ya. Kira-kira boleh nggak sih awal-awal nih kita perkenalkan diri dulu deh, siapa namanya, terus pekerjaannya apa, backgroundnya sedikit, mulai dari sepeda kapan gitu-gitu lah. Oke. Silakan Om Kesit. Iya, thank you. Sama-sama Om Kesit. Hai teman-teman Troopers. Jadi iya tadi Om Firman udah bilang nama gua Kesit. Sebenarnya main sepeda tuh juga belum lama yang benar-benar aktif. Iya. Jadi awalnya itu 2018 itu sebelumnya memang saya dan istri gemar berolahraga. Iya. Nah, kemudian halo istrinya Kesit. Halo. Halo. Gitu. Nah, terus udah nyoba macam-macam, nyoba gym, lari segala macam, main pingpong, badminton semua kita coba. Iya, selalu sama istri berdua tuh ya. Iya, karena memang kita senang beraktivitas. Nah, kemudian waktu itu nyoba apa ya, yang impact-nya banyak, tapi tetap fun gitu, karena dasarnya tadi gue seneng motoran gitu jalan-jalan, kayaknya sepeda cocok nih gitu. Nah, sorry Sid, gue potong Sid. Ini ada informasi penting lagi nih. Om Kesit ini nih sangat terkenal di dunia skateboard di Indonesia nih. Jadi kayak teman-teman skateboard pun siapa yang nggak kenal Om Kesit gitu. Nah, banyak yang kenal. Kenapa nggak diajak istri juga main ini? Sempat juga main skateboard sama istri? Iya, nah jadi skateboard memang ya passion utama ya dari SD gitu, udah main di tahun 88. Nah tapi sayangnya skuter sama skateboard istrinya nggak demen nih. Jadi kalau gue main dua itu sering nggak boleh. Iya. Jadi cari yang boleh ya. Jadi yang sama-sama seneng aja lah. Nah nemu sepeda. Nah sepeda awalnya sebagai medium olahraga aja. Jadi karena kita karyawan, kita naik sepedanya pagi nih. Misalkan habis beribadah pagi jam 5 muter dekat-dekat rumah lah gitu, nyari 10 kilo. Habis itu transportnya tetap naik motor. Karena kebetulan kantor juga nggak jauh. Berapa kilo dari rumah sampai ke kantor? Nah, dulu nggak tahu. Dulu nggak tahu kan, karena belum kenal Strava, belum kenal apapun. Nah, waktu yang mulai itu kita mulai pakai Strava nih. Nah, habis naik sepeda sekali waktu, sampai rumah mandi siap-siap naik motor, Stravanya lupa dimatiin. Ternyata pagi itu setiap kita keliling itu dapat 10-11 kilo. Oh, lumayan ya? Iya, tapi ternyata dari rumah ke kantor hanya 9 kilo. Oh gitu? Iya, loh lebih deket nih, padahal motornya cuma awal-awal bilang sama istri, boleh nggak nyoba naik? Oh janganlah, bahaya, mobil motor ada dekat. Oh iya, tapi lama-lama kayaknya dikasih juga. Ya bener aja, kita coba dan sangat oke gitu. Maksudnya untuk jarak segitu dan kebetulan jalurnya juga cukup kondusif. Ada bike lane ya dari rumah ke itu? Iya, jadi memang dari area pemukimannya sampai mungkin 3-4 kilo pertama sih belum ada bike lane, 2 kilo lah. Nah tapi setelah itu semua udah ada bike lane, walaupun memang masih karena traffic rush hour, masih berebutan sama pengguna jalan lain. Tapi udah cukup lah, cukup layak. Ya udah, kemudian lewat jalurnya juga cukup enak, lewat Sudirman, Tamrin. Ya mungkin kalau teman-teman yang udah pernah ke Jakarta, naik sepeda di Sudirman, Tamrin enak lah gitu ya. Terus menteng, banyak pohon. Jadi stigma naik sepeda panas segala macam sih
Enggak, asal jangan kesiangan aja berangkatnya. Iya, gitu. Kesiangan gitu. Dan sebenarnya tadi karena jaraknya masih doable, badan dan fisik juga belum terlalu capek, belum terlalu keringetan. Betul. Awal-awal saya juga nggak mandi mandinya di rumah. Iya, nah masih udah pakai baju, cuman lama-lama kayaknya emang kalau mau lebih fresh, kalau teman-teman mau nyobain bike to work, kalau di kantor ada fasilitas mandi itu lebih enak gitu. Lebih fresh langsung sampai di kantor kan langsung mandi gitu. Nah, kayak saya akhirnya mandinya 2 kali setiap pagi. Jadi gitu? Di rumah mandi, di kantor juga mandi gitu. Tapi kalau pulang sih udah langsung aja. Oke. Dan apa ya? Manfaatnya terasa sekali gitu. Yang pertama kesehatan dapat. Memang walaupun bukan bisa dikategorikan sesi yang benar-benar kita sport ngelup atau apa. Kemudian pace dan durasinya juga nggak serius gitu ya, tapi at least kita bergerak. Betul. At least 200-300 kalori terbakar. Betul. Kemudian yang kedua dampaknya adalah cost saving. Karena dulu pas zaman naik motor, apalagi naik Vespa ya, cukup boros, masih ada oli samping. Terus takut kepikiran, mesin gua panas nih. Gitu. Bener. Kayak iklan apa tuh, iklan gua lihat mesin gua panas nih, mesin gua panas ya gitu. Itu sampingan mainnya sampingan nih. Nah, intinya naik mobil, naik kendaraan bermotor tuh, apalagi mungkin post pandemi betul. Udah makin rame. Semakin gak logis ya, terutama isu terbaru juga polusi juga. Betul. Sorry sih, gue potong sini buat teman-teman juga nih, buat pesepeda walaupun ini bukan cheesy, memang cheesy sih. Jadi apa ya, kita ngelakuin sesuatu dari kecil aja dulu, dari kita dulu gitu. Benar itu sih ya. Benar. Pakai sepeda aja dulu deh gitu. Nggak usah pusing-pusing lo ngumpulin sampah kayak atau apa gitu yang to help our mother earth lah contohnya gitu. Tapi paling nggak lo sepedaan aja dulu. Yang benar-benar kita bisa praktekin aja. Yang simpel-simpel aja dulu, bawa tas belanja sendiri gitu ya, nggak perlu pakai plastik dan segala macam. Sorry gue potong Sid. Kita langsung ngomongin ke ininya ya. Langsung aja ya. Panjang nih. Ini sepeda apa sih? Nah, jadi jenisnya ini sepeda yang gue pakai akhirnya untuk bike to work. Akhirnya kenapa milih ini? Ini sebetulnya konsepnya campur aduk sebenarnya. Aduk? Iya, jadi frame-nya sendiri dari All City. All City ini by the way mulai tahun depan dia udah tutup. Jadi bagi teman-teman yang punya All City jangan dijual dulu. Disimpan dulu karena produksi mana sih? Ini dia itu satu produk yang dikeluarin dari konsorsium namanya QBP. QBP itu yang punya Surly, Salsa dan salah satunya All City. Jadi mereka udah main segmentasi Surly di sini, All City di sana. Kelihatannya ini akhirnya diputuskan untuk selesai tahun depan. Nah, frame ini sendiri ini saya dapat juga kondisinya dead stock atau new old stock. Nah, ini frame ini namanya All City Deathwish. Deathwish ini sebetulnya frame fixed gear yang buat ngetrik-ngetrik gitu loh. Jadi makanya bisa dilihat ininya agak tebel karena emang buat banting-banting. Iya, dan dia nggak pakai fork dapatnya. Jadi harganya sih relatif murah. Harganya relatif murah dan karena udah nggak diproduksi lagi. Nah, kemudian PR-nya juga karena dia harus pakai cranknya BMX nih. Jadi kalau fixed gear kan pada umumnya dia pakai crank namanya track bike ya. Jadi BCD-nya 144 segala macam. Dia nggak bisa pakai. Jadi karena frame fixed gear ini bisa dibilang kayak BMX gede, jadi dia masih pakai drivetrain-nya BMX, tapi fixed gear gitu. Nah, kenapa milih fixed gear? Karena ya untuk keperluan bike to work dan untuk kondisi yang relatif flat lah gitu ya. Gearing nggak terlalu diperluin lah. Gitu. Ini single speed itu? Single speed fixed gear. Fixed jadi maintenance-nya mudah lah, maintenance-nya gitu. Awalnya sih nggak pakai rem. 1-2 tahun pertama kemarin gaya-gaya brakeless lah. Kalau fixed gear kan harus brakeless gitu. Cuman ya makin kesini kayaknya lebih nyaman lah ya pakai ini, lebih safety juga lah ya. Jadi kalau bisa teman-teman ya kalau rem nggak haram lah gitu. Nggak apa-apa pakai rem lah gitu. Nah, itu ini frame-nya fixed gear. Nah, tapi forknya karena dari frame yang nggak dapat, saya pakai forknya mountain bike sebenarnya. Oke. Keluarannya straight line. Nah, dia
featuresnya ini banyak mounting itu ya. Termasuk di sini nanti saya pakai nih buat pompa. Jadi nah itu buat teman-teman yang mau bike to work, teman-teman troopers yang mau bike to work, paling tidak bawa bare essentials gitu. Seperti ya misalnya tadi rem, kemudian lampu-lampu depan belakang, sama bare essentials seperti pompa, ban serep, terus kunci-kunci gitu. At least jadi kalau bannya bocor bisa benerin sendiri. Kira-kira sih itu aja sih. Oke. Gitu. Makanya di sini ada pompa, di sini ada tadi yang saya sebutin ada ban dalam segala macam. Ini pengen ban dalam sini ya buat spare atau kalau ada apa-apa ya. Tool sama ini wheelset pakai apa sih? Nah, makanya tadi kembali ke mismatch. Jadi frame-nya fixed gear, itunya MTB. Forknya MTB. Ini bisa dibilang gravel ya. Jadi sebenarnya sih ini rims yang size-nya 27,5 atau 650D. Yang sekarang kayaknya agak trending di skena gravel. Karena kan kalau skena apa sih? Skena tuh apa ya? Kata anak sekarang ya, skena itu ya. Yang lagi hits lah. Soalnya kalau klasik MTB kan dia pakai bannya 26. Betul. Modern MTB udah 29. Betul. 29 kan kayak 700 lah. Iya. Nah, jadi di skena gravel tadi mulai populer yang 27,5 atau 650B. Jadi dia diameter ini sama kayak 700, cuman dia karena diameter rimnya lebih kecil, dia memungkinkan pakai ban yang lebih tebal. Nah, paham. Ban lebih tebal ini sangat membantu untuk tadi bike to work. Jadi jalan rusak, terus misalnya macet sekali kita bisa naik trotoar, jadi limbas aja semuanya. Iya, benar juga. Jadi comfortnya dapet, speednya juga nggak terlalu laggy gitu. Terus pemilihan bannya juga ini ya lebih ke gravel oriented lah, jadi botak banget, slick banget juga enggak, tapi nggak terlalu knobby gitu. Jadi handling speed masih ada. Siap. Kayak gitu. Oke, nah tuh teman-teman tuh dapat ilmu banget dari Om Kesit gitu. Nah Sit, ini ngomong-ngomong nih Sit kan dengar kemarin tuh, bukan dengar, gue malah ngeliat sendiri tuh Sit masuk. Ini Kesit ini salah satu orang Indonesia yang masuk ke majalah Loop ya. Majalah Loop itu tuh kurang lebih kalau aku nggak salah tuh majalah dari Jepang ya Cit ya? Dari Jepang. Nah, bisa cerita nggak sedikit tuh Cit? Ya itu sih nggak sengaja, kayak juga faktor orang dalam juga gitu sih. Jadi tapi keren sepeda lo di situ juga keren. Iya itu sayang. Nah itu juga kayak ada hubungannya. Jadi sebenarnya kita kenal fotografernya teman kita, namanya si Panji. Nah Panji ini kenal sama si yang punya majalah Loop itu ya. Nah dia kelihatannya diminta untuk mengcapture ya tadi skena persepedaan gitu. Nah kemudian kayaknya saat dia memilih teman, kebetulan si Panji ini punya frame sama kayak gue, namanya frame mesh lah waktu itu. Frame mesh, mungkin dia ingat, udah bawa deh si Kesit gitu. Tapi sayangnya udah gue jual. Udah dijual. Tapi keren nih, Indonesia Pride nih Om Kesit. Keren lu sih masuk majalah itu sih. Banyak orang yang jadi patokan juga tuh majalah itu ya, karena dengar-dengar cuma setahun 2 kali keluar tuh situ majalah. Iya, setahun 2 kali. Bener ya? Iya, itu pun akhirnya si Panji kan menjanjikan akan dikasih, cuman lama-lama akhirnya titip teman yang Jepang, kita punya juga tuh, dan kita lihat memang ada nih akhirnya sepedaannya belum di Jepang, yang penting fotonya masuk dulu. Kayak gitu. Oke Sit, terakhir Sit, boleh nggak gue masukin Instagram lo Sit? Bisa di-share nggak? Bisa di-share Instagram? Boleh. Kalau mau lihat foto-foto narsis bisa lihat di Kesit W namanya. Kesit W ya. KESITW. Siap. Nanti gue tulis juga di description box di situ. Iya. Terima kasih banget Kesit. Kalau gitu nih udah kita ingin aja, kayaknya udah mau bentar lagi udah mau azan nih guys. Jadi makanya waktunya mepet banget sama Kesit gitu. Jadi Troopers kalau memang dirasa video ini bisa memberikan manfaat, paling tidak manfaat lah. Kita sih maunya edukasi dan inspirasi sih. Iya nggak? Tapi paling nggak manfaat aja. Tolong di like. Kalau enggak juga di like aja juga sih ya. Iya kan, kalian juga gratis juga ya. Iya, like dong. Oke lah kalau gitu Troopers, kita jumpa lagi di video berikutnya ya. Bye. Bye Troopers. Thank you Om Kesit.